Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi qanati. Bertemu lagi pada channel ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah adalah dua bentuk kalimat yang akan kita pelajari dalam belajar bahasa Arab. Nah, pada kesempatan awal ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Adapun pengertian jumlah ismiyah dalam bahasa Arab adalah al-jumlatul lati tubda'u fiha al-ismu yusamma al-mubtada wa yubayyinu fiha anil mubtada yusamma al-khabar. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Isim adalah kata benda. Nah, kemudian di dalam jumlah ismiyah ini ada khabar. Nah, khabar inilah yang akan menjelaskan tentang mubtada atau isim di awal kalimat tadi. Jadi, kalau kita simpulkan, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim atau kata benda. Kita akan membahas tentang mubtada. Mubtada pada umumnya dan pada dasarnya dibagi kepada dua, yaitu isim dan yang kedua dhamir. Isim adalah kata benda, dhamir adalah kata ganti. Nah, berikutnya kita akan membuat contoh untuk mubtada yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya adalah al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Nah, al-baitu kedudukannya adalah sebagai mubtada karena dia adalah isim di awal jumlah. Kemudian jamilun adalah sebagai khabar penjelas mubtada. Kemudian kita masuk contoh untuk dhamir di awal jumlah. Kita ambil contohnya huwa yadhhabu ila suq. Nah, huwa adalah mubtada dalam bentuk dhamir atau kata ganti. Yadhhabu adalah sebagai khabar dalam bentuk jumlah, yaitu fi'il mudhari'. Contoh berikutnya untuk jumlah ismiyah adalah hum yaqra'una al-jara'ida. Nah, untuk contoh ini dhamirnya berupa jamak, dhamir munfasil dalam bentuk jamak. Hum, mereka. Nah, kedudukannya adalah sebagai mubtada karena isim dhamir di awal jumlah. Maka jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah.
Yaqra'una kedudukannya dalam i'rab sebagai fi'il mudhari' jamak marfu'. Tanda marfu'nya adalah waw dan nun karena dia jamak. Kemudian al-jara'ida adalah maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Maf'ul bih mansub dan tanda mansubnya adalah fathah. Al-jara'ida huruf terakhirnya dal berbaris fathah. Nah, itulah mansub, tandanya fathah. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang jumlah fi'liyah. Adapun ta'rif atau pengertian dari jumlah fi'liyah adalah hiya al-fi'lu fi awalil jumlah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Nah, itulah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Artinya, kalimat tersebut diawali dengan kata kerja. Berikutnya, kita akan membuat contoh untuk jumlah fi'liyah. Berikut contohnya adalah yaqra'u aliyun al-majallata. Sedang membaca Ali sebuah majalah. Nah, kalau kita i'rabkan, yaqra'u adalah fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Yaqra'u adalah fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nyata pada akhir kata, yaitu yaqra'u. Kemudian aliyun, kalau kita i'rabkan, kedudukannya adalah sebagai fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Aliyun adalah fa'il atau pelaku, atau bisa kita sebut sebagai subjek dalam bahasa Indonesianya, di mana kedudukannya adalah marfu' atau rafa'. Dan tanda marfu' atau tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian berikutnya al-majallata. Nah, al-majallata kedudukannya di sini adalah maf'ul bih atau objek. Nah, maf'ul bih mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Maka al-majallata. Atau contoh berikutnya dalam bentuk muannas. Misalnya taqra'u Aisyah al-majallata. Nah, di sini kata kerjanya adalah taqra'u dalam bentuk muannas. Hiya taqra'u, yaitu fi'l mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Taqra'u adalah fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhir kata. Kemudian Aisyah, kedudukan i'rabnya adalah sebagai fa'ilun marfu'un
wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Aisyah adalah sebagai marfu', fa'il marfu' dan tanda marfu'nya dhammah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.